Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun berada, ingat ya, kalau kita beragama nih, ya, itu masih baru di tepi, masih bahagia rasanya kalau masih baru di tepi, itu di lingkaran ya, pinggir-pinggir, baru di pinggir-pinggir tuh, itu bahagia masih luar biasa. Karena apa? Masih cukup modal, belum tahu bagaimana rasanya menuju jalan yang begitu terjal, licin, lalu berkarang. Ya, berkata itu, kalau kita selalu mengingat Allah dan ingin selalu menjalankan segala perintahnya, menjauhi bahkan meninggalkan segala larangan, itu bagaikan naik gunung yang terjal, ya, terjal. Jadi kita itu perlu kekuatan, perlu mental, perlu energi, ya. Kita banyak yang kita perlukan. Di saat baru memulai dari tepi untuk menuju atas, masih mengatakan oh ini mudah, karena persediaan itu masih cukup, persediaan perjalanan itu masih cukup. Ini bicara juga tentang bagaimana dunia yang selama ini kita bergelut di dalamnya, tetapi kita tuh ingin hijrah kepada yang lebih baik, lalu meningkat, lanjut berjalan menuju jalan yang lebih agak sedikit tinggi, ya, menanjak ke tingkat selanjutnya. Itu sepertinya mulai mengeluh dengan memulainya. Kita diberi ujian, ya, seperti ya persediaan mulai sedikit, ya, terkikis, lalu mulai merasa jenuh, kok gini-gini aja. Tapi kita dapat dimotivasi oleh orang-orang sekitar kita yang mungkin satu perjalanan dengan kita, satu tujuan. Lalu kita tetap semangat dan tetap masih mempunyai pikiran yang secara logika itu masih bisa masuk akal, ya, masih masuk akal. Kita semangat, lalu kita menuju ke arah yang lebih tinggi, melangkah ke arah yang lebih tinggi. Nah, datang lagi ujian itu, mulai lelah, mulai merasakan beberapa hal-hal yang telah hilang dari kebiasaan hidup kita, ya, mulai kehilangan dari beberapa kebiasaan yang mungkin kita rasakan, kita pandang enak, ya kan, lebih menyegarkan kita mungkin di situ. Tetapi sisi lain itu adalah hal-hal yang Allah ingin itu kita jauhi, mungkin dari segi hiburan, dari segi pergaulan, ya, kawan-kawan sekitar kita itu ya mungkin yang sudah jauh tertinggal oleh kita, atau mungkin bahkan mereka tidak ingin berjalan bersama dengan kita, itu mereka akan meninggalkan kita. Nah, di situ ketika kita yakin bahwa ini adalah kebaikan dari Allah, dan kita yakin penuh bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah benar, kita akan terus lanjut, kita meningkat, kita akan terus jalan, meningkat, melangkah ke arah yang lebih tinggi. Artinya kan kenapa saya selalu mengatakan lebih tinggi, karena menuju Allah itu udah pasti yang namanya jalannya itu meningkat, ya, akan meningkat dan terus meningkat, ya.
Karena Allah itu kan maha tinggi, dan derajat itu yang Allah akan angkat dan berikan kepada kita itu sesuai apa yang kita niatkan, sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita lakukan saja, terus kita berjalan. Nah, setelah kita yakin bahwa inilah jalan terbaik dari Allah, mulailah semua persediaan itu hilang separuh. Belum semua, separuh. Kita mulai memperhitungkan, kita mulai menggunakan logika kita, mulai galau memikirkan tentang kehidupan ini, mulai merasakan suatu kejenuhan yang begitu hebat. Hampir memundur, ya kan? Hampir memundur. Tapi kita masih yakin, masih mempunyai perasaan yang kuat dan meyakini bahwa inilah jalan yang benar dari Allah. Ini jalan yang perlu kita tempuh. Lalu kita selanjutnya melangkah ke arah yang lebih tinggi. Terus melangkah ke arah yang lebih tinggi. Karena kita terus meyakinkan diri untuk melangkah menuju jalan yang benar yang Allah berikan kepada kita. Datanglah ujian berikut yang memang menghantam semua persediaan kita sehingga habis tuntas persediaan kita. Sampai astagfirullahaladzim, ya Allah kok jadi begini. Menangis bercucuran air mata. Allah kok jadi begini. Terus sampai benar-benar galau. Adapun orang-orang yang baru dan dalam perjalanan ini ya berbarengan dengan kita ya, mungkin memang tingkatan imannya lebih tinggi, dia sudah lebih dulu jatuh dan tetapi dia akan terus melangkah jatuh dan persediaannya lebih benar-benar nol. Ini secara logika kita sedang melakukan sebuah perjalanan menuju puncak gunung ya. Sudah pasti orang-orang yang melakukan perjalanan menuju puncak gunung dengan persediaan yang benar-benar luar biasa pasti akan mengalami hal-hal seperti ini ya. Karena saya pun pernah melakukan perjalanan menuju puncak gunung yang memang persediaan air habis, persediaan makanan habis. Artinya apa? Ini adalah sebuah kehidupan yang nyata yang kita ambil pelajarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Kita sandingkan dengan kesesuaian kita menuju kepada derajat yang lebih tinggi, menuju perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah. Dan pasti kita akan merasakan begitu sakitnya jatuh dan tidak ada orang satupun yang akan menolong kita. Tidak ada orang satupun yang menemani kesedihan kita saat itu. Karena memang apa? Mereka tertinggal jauh di bawah sana. Kita sudah jauh lebih tinggi daripada mereka. Kan begitu. Ini sebuah contoh yang memang nyata dalam kehidupan ini. Memang nyata terjadi dalam perjalanan proses hidup kita ketika kita lebih mengutamakan untuk agama, untuk Allah. Bukan berarti ini sulit, ini adalah satu proses yang memang akan terasa nanti, yang memang perlu kita lewati. Ya. Tidak ada satupun orang yang menolong kita saat kita jatuh. Tidak ada satupun orang yang menemani kita dalam kesedihan kita. Tidak ada satupun orang yang mengobati luka-luka kita. Sampai di saat itu sedang galau-galaunya, di titik nol terendah, Allah datangkan pertolongan. Subhanallah. Ini pernah saya rasakan. Sedang galau-galaunya, sedang jatuhnya, hanya Allah yang saya sebut. Allahu Akbar. Sampai saya pun saat ini ingin menangis ketika mengingat pada saat itu. Hanya Allah ya. Hanya Allah yang menolong kita dan mengabulkan semua yang kita keluhkan padanya. Subhanallah. Ini sudah menjadi sebuah tingkatan yang cukup luar biasa.
kita melangkah lagi ke arah yang lebih tinggi. Ujian terpaan, ya. Seperti pohon-pohon yang semakin tinggi, angin itu semakin besar menerpanya. Ya. Bahkan sampai menemui angin yang benar-benar ingin menjatuhkan kita, benar-benar bikin down, guncangan yang luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sampai benar-benar nangis, mengeluarkan air mata yang begitu deras. Ya Allah, ya Allah. Sampai benar-benar di dalam Al-Quran itu orang-orang yang beriman kepada Rasul, orang-orang yang mengikuti jejak contoh Rasul, sampai mengatakan, sampai kapan ya Allah, sampai kapan datang pertolongan-Mu ya Allah. Subhanallah, ini luar biasa. Ini adalah satu gambaran yang memang akan terjadi terhadap diri orang-orang yang mau, ya, melampaui batasan-batasan ini, yang mau menjalankan kehidupan ini untuk hanya mendapatkan ridha Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau tidak seperti itu, saya tidak akan seperti ini. Saya tidak akan kuat untuk mempertahankan diri saya, untuk menjaga sholat saya. Karena setelah itu saya dibikin tenang. Allah berikan ketenangan kepada saya, sehingga tidak ada lagi satu pikiran pun yang membuat saya galau. Lalu saya dijadikan orang-orang yang selalu memperhatikan ucapan, selalu memperhatikan bagaimana tingkah laku, selalu memperhatikan hal-hal yang menuju kepada saya. Dan tidak lain tidak bukan, semua itu adalah yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita menyikapinya dengan cara apa? Dengan cara kita respon dengan baik, apapun hal itu. Apapun yang terjadi pada saat itu, baik merugikan kita ataupun menguntungkan kita, itu kan menurut kita. Tetapi menurut Allah pastilah yang terbaik untuk kita. Walaupun dalam segi pandangan logika, semua banyak orang mengatakan rugi untuk kita. Tidak. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu tidak ada yang rugi. Itu adalah pelajaran untuk kita. Hikmahnya begitu besar, ya. Hikmahnya begitu hebat, begitu luas. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu kita harus merespon, membalas setiap apa yang orang-orang lakukan itu terhadap kita. Lalu mengikuti cara-cara orang untuk mendapatkan kesenangan sementara, itu ada harusnya kita ikutin, dan pada masanya nanti kita akan berpikir jauh lebih mantap. Jauh lebih mantapnya itu lebih mementingkan diri kita itu selalu terhubung kepada Allah, bukan iri terhadap apa yang orang-orang lakukan sehingga dirinya itu lupa kepada Sang Penciptanya. Nah, disinilah di saat posisi yang sudah lumayan ada derajat yang Allah pisahkan antara orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah, lalu dengan orang-orang yang ingin bertemu kepada Rabbnya, ya. Ada jarak, ada batasan. Jauh berbeda posisi, jauh berbeda rasa
rasanya itu di bawah, penuh dengan persediaan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melangkah lebih tinggi, sudah di posisi kita lebih mencintai Allah dibandingkan segalanya, itu memang secara pandangan jauh berbeda. Tetapi ketika kita meyakini semua akan Allah berikan kepada kita dan semua akan kita dapatkan, terutama ridho Allah, kesehatan jasmani rohani ini sudah sungguh luar biasa Allah berikan kepada kita ini, kita akan melangkah ke hal yang lebih tinggi. Ingin ikut ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita yang akhlaknya jauh lebih tinggi daripada kita ikuti dan kita rasakan bagaimana beratnya untuk selalu menjaga lisan, untuk tetap bergerak, untuk tetap membaca asma Allah, menyebut nama-nama Allah yang mulia, yang begitu suci, dan selalu membaca kitab suci, menjaga hafalan walaupun terkadang suka hilang karena kesibukan di dunia ini. Tetap kita memilih untuk menghilangkan dan meninggalkan kesibukan yang membawa kita memilih untuk meninggalkannya, dan lebih memilih untuk mengambil jalan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alni imam wa nura wa huda wa. Subhanallah. Ya, kita ikutin. Tetapi kita tidak meninggalkan hal-hal yang biasa kita lakukan di dunia. Namun ketika kita sudah mengetahui bahwa dunia ini adalah sifatnya sementara, dan ketika kita tinggalkan tidak akan rugi buat kita, Allah akan menguji. Makhluk-makhluknya itu akan menguji. Dengan apa? Dengan kemelaratan, ya, dengan kelaparan, dengan kesulitan dan lain sebagainya, ketakutan, takut ditinggalkan oleh pasangan, takut anak-anak menjadi seperti apa, takut kelaparan, takut mati, takut sakit dan lain sebagainya. Kan kita punya Allah, kita selalu ingat Allah, kita mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa iya Allah yang maha kaya akan membiarkan kita begitu saja? Tidak kawan-kawan. Ada beberapa orang yang memang mengatakan kepada saya tanpa ikhtiar. Ya betul, saya selalu ikhtiar. Tanpa kita bekerja kita tidak dapat apa-apa. Tanpa kita begini kita tidak. Itu mah logika. Apa yang kita tanam, buahnya hasilnya itu kita yang petik. Iya. Tetapi mohon maaf, saya sudah merasakan ketika, bukannya sombong ya, semua pasti ada yang merasakan ya, pasti merasakan 0 rupiah ya, 0 rupiah, tetap tersenyum, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bismillah, terus berzikir, mengingat Allah, membaca kitab sucinya, terus sholat, menjaga sholat sunnah, sholat wajib, hanya berdoa kepadanya. Datang malaikat membawa rezeki tanpa alasan apapun.
Ingat, 9 bulan saya tidak bekerja, datang malaikat rezeki nganterin duit. Bukan ini menjadikan sesuatu hal yang menjadikan saya lebih malas, bukan. Orang anggap seperti itu. Itu mah orang malas saja, ya kan? Tidak. Tuhan kamu dan Tuhan saya itu sama. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Satu. Allahu Somad, Allah tempat kita apa? Allahu Somad itu artinya apa? Allah tempat kita, bukan Allah tempat kita mengeluh, Allah tempat kita memohon. Yang kerja keras memohon, yang enggak kerja memohon, pengangguran memohon, bisu, buta, semua memohon. Ya. Yang tertindas memohon, yang berjaya memohon. Semua memohon kepada Allah, kecuali orang yang sombong. Orang yang sombong inilah yang akan dihabiskan sehabis-habisnya, baik dunia maupun akhirat nanti. Jadi bagaimanapun keadaan kita, mau kita di tempat paling rendah, setengah tinggi, lebih tinggi, bahkan paling tertinggi, tetaplah kita memohon kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Satu. Kita jadikan Allah nomor 1. Allahu Somad, Allah tempat kita memohon, bukan tempat yang lain-lain. Memohon, ingat ya, apapun itu mohon saja, kan bebas, asalkan yang sesuai ini dan sesuai apa yang Allah ridhoi. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya satupun, dan tidak ada baginya satupun tandingan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya satupun yang mampu menandinginya, kekuasaannya, kebesarannya. Ya iyalah, jelas, karena semua langit dan bumi beserta isinya adalah miliknya. Lillahi jurus samawati wal ard, lillahi mulkus samawati wal ard, innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus melangkah. Saya akan terus melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang akan terjadi? Allahu a'lam. Yang penting Allah ridho. Yang penting keluarga saya, semuanya, kawan-kawan yang ikut berjemaah sholat di sekeliling saya, orang-orang baik, saya minta sama Allah diselamatkan, diberkahkan. Cuma itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.